Buya menulis bahwa perempuan yang kurus mudah cemas, perempuan yang kurus ini mudah cemas dan mudah terpengaruh magic supranatural. Saya ingat nih Mbak Sarmila dari Tegal Girang ya, yang selalu mengikuti kajian Buya ya. Hati-hati nih Mbak Sarmila. Terpengaruh magic supranatural yang secara sederhana Buya bocorkan untuk kaum laki-laki dengan cara menyebut nama perempuan dan ibunya di tengah malam atau ketika berbincang-bincang. Secara psikologi ataupun sains, apa hubungannya dengan bentuk badan yang kurus Buya? Begini, biasanya yang buat perempuan kurus tuh banyak ya, bukan kurang makan. Lebih cepat kamu jadi kurus ketika suamimu berselingkuh. Jangan ya. Untung saya gemuk ya. Jadi orang kurus itu karena faktor psikologis, dia berpikir berlebihan, dia praduga buruk selalu melekat pada dirinya, hidupnya nggak nyaman, jadi dia sekalipun makan banyak juga nggak jadi energi, ya kurus jadinya. Nah, orang yang jiwanya sedang dalam keadaan murung, dalam keadaan cemas, itu paling mudah kena kemat. Makanya orang yang sibuk dirinya, hidupnya bahagia damai, nggak bakal kena di kemat. Sok ngemat kiai yang ahli zikir nggak bakal mempan. Percaya nggak? Sok ngemat presiden yang sangat sibuk, menteri, koordinator yang sangat sibuk, nggak bakal mempan. Karena di dalam pikirannya tidak ada ruang-ruang kosong. Ya, semuanya padat, ya padat berisi dengan kesibukan-kesibukan yang memberikan manfaat pada orang banyak. Itu. Jadi artinya begini. Salah satu cara ilmu hikmah deh, biar saya buka. Dulu saya buka ilmu ini nih, saya sampaikan pengajian dulu awal-awal tuh. Tapi ya sekarang sudah selesai, udah 6 kitab kita selesaikan, sudah pada jadi dukun, alhamdulillah. Jadi saya Indramayu Serban ya, murid saya semua dukun tuh. Iya. Nah, salah satu untuk ngemat atau pelet ya, pengasihan seseorang itu caranya, namanya siapa, bin atau binti, ibunya siapa, bukan bapak. Kenapa dalam ilmu hikmah yang disebut nama ibu? Karena yang pasti manusia itu anak ibunya, itu dipastikan pasti, karena dia yang melahirkan. Ini anak ibu, iya. Dari mana dasarnya? Ini aku yang melahirkan kok. Nah, tapi kalau bin bapak tidak pasti. Percaya nggak? Kenapa? Karena banyak di dunia ini anak sisipan. Bapaknya ke Korea, pulang-pulang istrinya punya anak. Anak apa namanya? Sisipan. Nah, istrinya ke Saudi. Jangan sebutin dah, Saudi. Pulang-pulang bawa anaknya siapa? Sisipan. Atau yang sama sekali tidak diketahui dengan siapa bikinnya, cuma hidungnya mancung. Ketangguhan perselingkuhannya belum, tetapi anaknya hidungnya mancung. Padahal ibunya pesek, neneknya pesek, buyut nenek, canggalnya, warangnya, udah gudungnya, bergedungnya pesek semua. Dari mana mancungnya? Nah, itu makanya yang pasti adalah bin ibunya. Udah, terus dihitung jumlah vibrasinya. A itu 1, ba itu 2, jim itu 3 dan seterusnya. Nanti dia gabung jumlahnya menjadi 37. Nah, makanya berapa kali disebut namanya? Ya 37 kali. Oke. Kemudian ternyata memanggil nama itu berulang-ulang di tengah malam. Nggak usah tengah malam. Ketika engkau sedang bercakap-cakap dengan seseorang, panggillah namanya. Pak Tato, apa kabar Pak Tato? Baik. Sekarang Pak Tato lagi di mana?
berulang-ulang seorang cewek manggil-manggil Pak Tato dalam percakapan setengah jam, manggil Pak Tatonya ada 100 kalimat. Apa yang terjadi? Anda berubah sikap kok. Percaya enggak? Karena nama itu adalah sesuatu yang istimewa bagi seseorang. Ketika disebut berulang-ulang di hadapannya dalam keadaan ngobrol, itu juga bisa mempengaruhi. Apalagi disebutkannya di malam. Paham berikan? Kamu sang Fatimah, udah nggak usah kedua lagi, tinggal Fatimah. Iya, jumlah bilangan kalau 73 bilangannya bisa dikalikan 73 kali 73 gitu. Kemudian lagi cara yang lain itu kalau dengan disebutkan ada lagi dibikin jimat. Ini untuk yang percaya silakan, ya nggak apa-apa ini mah. Ini ilmu kok, ilmu khazanah, ilmu peradaban Islam. Kita bikin jimat, ya. Namanya Hasan, ibunya Fatimah umpamanya. Nah, jimat ini diapakan? Nanti dari huruf-huruf yang ada pada diri seseorang dan huruf-huruf yang ada nama ibunya, nanti dihitung. Huruf itu ada huruf nariyah api, huruf api, ada huruf turobiyah, huruf tanah, ada hawaiyah, huruf hawa, ada huruf lagi huruf ma'iyah, huruf air. Nah, kalau yang terbanyak yang itu didominasi oleh huruf-huruf air, nanti ada jadwalnya, ada tabelnya. Ya, kalau mau yang tahu boleh silakan datang aja, saya kasih tahu huruf air itu apa. Nah, nanti jimat ini kalau didominasi nama orang yang dimaksud itu terdiri dari huruf-huruf air, maka jimat ini dibuang di sungai. Oke? Kalau nama-nama orang itu didominasi oleh huruf-huruf api, maka jimat ini dibakar. Kalau huruf-huruf itu didominasi oleh huruf tanah, maka dipendam. Kalau hurufnya huruf hawa, huruf angin, saudara, digantung di atas pohon. Yang paling bagus pohonnya pohon delima. Makanya kalau di rumah orang ada pohon delima, kita bisa menebak jangan-jangan ini dukun. Ngerti nggak? Ya itu. Ini bagi yang percaya. Ini mah ilmu kok. Ya, kenapa saya bilang ilmu? Karena ini diuji coba berulang-ulang dan hasilnya sama. Berarti eksperimentalis dong. Tapi bagi yang tidak percaya nggak ada masalah, tidak dipaksa. Percaya aja boleh, tidak boleh, nggak kafir nggak murtad kok, enggak. Iya. Jadi artinya demikian. Jadi itu salah satu ilmu, namanya apa? Ilmu kemat gitu. Ya, kita sendiri juga seringkali juga menyadari, saya juga kadang-kadang merasakan ada sesuatu ketika ada hal-hal yang sifatnya apa ya, spiritual sifatnya itu. Saya kadang-kadang merasa kalau, tapi memang tidak bisa dibuktikan secara saintis ya, emang. Tapi itu kita rasakan. Oke, saya kira itu mungkin yang saya maksudkan.